Shalom saudara, ya senang sekali kembali di Calvary. Ya puji Tuhan, tempatnya jadi makin besar. Dan hari ini saya ngobrol-ngobrol sama Gayus dan saya bilang gimana kalau saya khotbah topik ini, bahaya kekristenan tanpa Injil Kristus. Wah, ya setuju. Wah, langsung dia bilang begitu. Oke, baik. Jadi saya mau bicara tentang hal ini, tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu, bukan bertanya lah ya saudara ya, kepada saudara dan mungkin saudara bisa memikirkannya ya saudara ya. Mungkin pertanyaan ini terdengar agak mengganggu saudara ya. Apakah mungkin seorang aktif di gereja, aktif pelayanan, aktif dalam hal-hal yang rohani, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan? Di saya saudara ya. Apakah mungkin seorang rajin ibadah, rajin berdoa, rajin melayani, memberi persembahan, bahkan memegang jabatan pelayanan, tapi sebenarnya tidak mengasihi Tuhan? Bahkan lebih jauh lagi, apakah mungkin seseorang menggunakan Tuhan tanpa benar-benar menginginkan Tuhan? Saya rasa pertanyaan itu sangat relevan untuk kita di zaman ini karena kita hidup di era yang mengajarkan bahwa segala sesuatu itu harus berguna buat kita. Betul ya saudara? Kita milih restoran yang paling menguntungkan, kita milih app yang paling memudahkan, kita pilih produk yang paling memuaskan. Betul atau betul saudara? Ya. Dan tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan dengan cara yang sama. Kalau kita tidak hati-hati, kita melayani supaya hidup diberkati, kita memberi supaya Tuhan berkenan, kita beribadah untuk memperoleh sesuatu. Dan tanpa sadar fokus kita bergeser. Bukan lagi gimana saya bisa kenal Tuhan, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan buat aku. Betul saudara? Saya pernah ngomong sama seorang anak muda, loh pastor kalau pastor khotbahnya kayak begitu lah, terus aku ngapain ke gereja? Oh, tanyanya begitu, kenapa? Ya kan aku ke gereja kan ya untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Dan kalau kita gak dapat apa-apa dari Tuhan, atau kita berdoa sama Tuhan dan apa yang kita inginkan tidak terjadi, banyak dari orang Kristen, so-called Kristen, kecewa, marah. Betul saudara? Dan bahkan mempertanyakan Tuhan. Bahkan sebagian meninggalkan iman. Buat apa aku ikut Tuhan? Wong aku podo ae kok. BBM naik, dolar sudah hampir 18.000. Aku enggak dibedakan kok. Katanya orang Kristen akan lebih dari pemenang. Ya kan saudara? Ternyata pergumulan ini bukan pergumulan baru saudara. Yang saya sampaikan ini. 3.000 tahun yang lalu Raja Salomo sudah melihat fenomena ini. Dan ia melihat orang-orang itu datang ke bait Allah. Datang membawa korban. Datang berdoa. Datang bernasar bahkan. Berapa banyak di sini pernah nazar sama Tuhan? Biasanya orang karismatik suka nazar. Ya. Loh kenapa ketawa-ketawa itu kenapa? Ya, relate ya saudara ya. Ya, nazar melakukan ritual keagamaan namun hati mereka jauh daripada Tuhan dan Salomo mengobservasi itu. Mereka enggak menyembah Tuhan, mereka sebenarnya memanipulasi Tuhan. Dan itulah sebabnya hari ini kita akan membahas kitab Pengkhotbah. Saya sedang lagi menulis buku tentang ini, sebentar lagi terbit ya. Agustus ya saudara ya. Ini sebenarnya saya pernah membuat khotbah berseri, tapi buku ini akan lebih reflektif ya. Dan saya akan bawakan ini icip-icip untuk buku yang akan keluar ya saudara ya. Jadi kita akan membaca bersama-sama Pengkhotbah 4 ayat 17. Dan kemudian kita akan lanjutkan dari ayat pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca yang ganjil bersama-sama, saya baca yang genap ya. Jadi 17 kemudian 1 kita baca bersama-sama, oke? Judulnya aja takutlah akan Allah ya. Kita baca ayat 17. 1 2 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Kemudian lompat ayat 1 itu pasal yang kelima. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu
sedikit. Kemudian ayat 2 saya bacakan, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kemudian ayat yang ketiga, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Ayat 5, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ayat 6 baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah, ya. Beginilah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya, ya. Nah, saudara, saya akan membagi khotbah ini dalam 3 poin, always ya, 3 point sermon, ya gitu saudara ya. 3 point sermon. Yang pertama adalah Kristen konsumen itu bukan Kristen yang sesungguhnya. Ya. Ayo baca sama-sama ya. Yang pertama sambil lihat sebelah-sebelahmu ya. Sambil ketawa-ketawa. Oke saudara ya. 1, 2, 3. Kristen konsumen bukan Kristen yang sesungguhnya. Nah itu ya, nanti kita akan bahas itu ya. Yang kemudian yang kedua, kegiatan dan ritual agamawi tidak menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, melalui Injil Kristus Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita yang berdosa. Nah ini luar biasa kabar baiknya ya. Jadi kita mulai dengan yang pertama. Nah saudara, saya mau mengutip seorang. Biasanya kalau saya mengutip, itu biasanya mengutip yang baik. Jarang saya mengutip ini jelek. Tapi kali ini, waktu saya mendengar dia ngomong itu ada orang yang ngirimin saya video. Saya nggak tahan. Karena ini saking parahnya. Jadi saya harus mengutip supaya Anda tidak mengulang. Dan punya pikiran seperti ini. Namanya Victoria Austin. Istrinya Joel Austin. Ngomong begini saudara. Ya. Bahasa Inggrisnya. Ya bagi yang bahasa Inggris ngomongin. When we obey God, we're not doing it for God. What? We're doing it for ourselves. Because God takes pleasure when we're happy. Ini enggak Alkitabiah sama sekali. Jadi ketika kita menaati Tuhan, kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan senang ketika kita bahagia. Wow, sounds good ya. Tapi ini enggak Alkitabiah saudara. Terus dibilang gini, ketika Anda datang ke gereja, ketika Anda menyembah Dia, sebenarnya Anda tidak melakukannya untuk Tuhan. Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri. Waktu kita membaca seperti ini, it sounds good. Memang Tuhan gak butuh penyembahan kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah inilah kekristenan yang pusatnya diri sendiri. Saudara, tanpa kita sadari, kalau pikiran itu menjadi cara kita berpikir tentang Tuhan, tanpa kita sadari kita tercemari oleh filosofi dunia, dan menganut versi kekristenan yang berpusat pada diri sendiri dan tidak berpusat kepada Tuhan. Dan ini menjadi sebuah industri, saudara. Kita membaca buku-buku renungan yang penuh dengan tips, dengan bagaimana kita dapat menjalani hari ini dengan lebih baik. Namun hanya sedikit yang membahas tentang kemuliaan Tuhan yang transenden. Kemuliaan Tuhan yang menyelamatkan manusia berdosa. Jarang. Banyak sekali pelajaran dan pendalaman Alkitab yang mengajarkan seolah-olah kita adalah tokoh utama dalam kitab-kitab dan firman yang kita baca. Kita perlu menjadi berani seperti Daud. Kita perlu kuat dalam doa seperti Daniel. Menjadi ayah yang lebih baik daripada si Imam Eli. Bahkan khotbah-khotbah modern tidak lagi membahas tentang Tuhan. Lebih banyak membahas tentang 5 cara untuk menjadi suami yang lebih baik. 6 cara untuk mengelola uang dan mendapatkan terobosan keuangan. Tips menuju kehidupan seks yang memuaskan dalam pernikahan. Sehingga semua topik-topiknya seksi. Topik-topiknya menjual. Topik-topiknya penuh dengan marketing. Sehingga gereja menjadi ajang bisnis. Yang hanya mengikuti keinginan pasar atau konsumen.
Pertanyaannya, apakah saya suka sama pengkhotbahnya? Ganteng nggak yang khotbah? Lucu nggak yang khotbah? Praktis nggak untuk hidup saya supaya hidup saya diberkati? Apakah saya suka lagunya? Apakah saya suka musiknya? Apakah saya suka gedungnya, lightingnya, LED-nya, WL-nya keren nggak? Oh, banyak selebgram yang datang ke gereja itu. Oh, artis loh yang pelayanan di sana. Dampaknya banyak gereja, acaranya, programnya tidak lagi berfokus kepada memuridkan jiwa-jiwa yang dijangkau dan melakukan amanat agung Kristus. Malah lebih berfokus apa? Kepada keinginan manusia, kenyamanan manusia, kesukaan jemaat konsumernya yang ingin hidupnya dihibur atau di-entertain. Sehingga keseluruhan ibadah bukan didesain dengan berfokus pada Tuhan yang disembah, tetapi kepada apa yang diinginkan oleh konsumen. Malah ibadah direncanakan untuk memuaskan dan membuat konsumen yang datang puas dan bahagia. Para pemimpin gereja seringkali sudah beralih ke gimmick hiburan yang untuk mendapatkan konsumen baru dari gereja sebelah. Mulai nggak nyaman? Jika segala sesuatu dari penyembahan kita, next ya. Jika segala sesuatu tentang penyembahan kita adalah tentang diriku, diri kita, keinginanku, kesukaanku, keuntunganku, maka saudara sebenarnya kita semua gereja-gereja yang seperti itu bukan menyembah Tuhan. Tetapi ini adalah penyembahan berhala. Inilah kekristenan modern. Tuhan bukan lagi raja yang perlu disembah dan berdaulat di alam semesta. Tapi dia menjadi apa? Asisten pribadi, life coach, cukong, jin. Yang semuanya digabung jadi satu. Kita melihat Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan di dalam dirinya sendiri. Kita menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga hari-hari ini banyak orang pergi ke gereja, rajin persembahan, belajar Alkitab dengan harapan bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakit mereka, memperbaiki ekonomi mereka, dan memberikan mereka berkat. Sudah pernah dengar yang namanya cats and dogs teologi? Itu dari Bob Sorgen. Seekor anjing berkata, kamu memelihara aku, kamu ngasih aku makan, kamu melindungi aku, kamu menyayangi aku, kamu pasti Tuhan. Itu dogs. Tapi seekor kucing, kalau dogs itu kan selalu nyari kita. Kalau kucing kan sombong gitu. Ya, ini sudah ya. Kamu pelihara aku, kamu beri makan aku, kamu melindungi aku, kamu menyayangi aku. Aku pasti Tuhan. Saudara yang mana? Saya bertemu dengan seorang pria yang bertahun-tahun lalu sedang mengalami krisis iman, saudara. Dia berusia lebih dari 40s dan masih single. Dia berpikir, aku nggak Tuhan-Tuhanan, pastor. Dia dibesarkan di gereja, pelayanan di gereja, sempat menjauh dari gereja pada awal masa dewasanya. Kemudian dia kembali ke gereja pada waktu umur 30-an. Dan dia sangat ingin menikah. Dia mengatakan kepada saya, selama 5 tahun pastor, saya menghadiri kebaktian, memberikan persepuluhan secara teratur, menjadi volunteers dalam pelayanan. Saya melakukan semua yang disuruh oleh pendeta. 3 langkah, 4 langkah, ikut seminar di mana-mana. Tuhan sampai sekarang kok belum memberikan aku jodoh. Kecewa dia. Buat apa aku melayani Tuhan? Saudara, perkataan ini hanyalah satu dari banyak orang yang saya ajak bicara. Artinya, orang yang seperti ini tidak menginginkan Tuhan. Tetapi dia hanya menginginkan apa yang Tuhan bisa berikan dalam hidupnya. Sehingga agama telah menjadi sarana untuk menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak lagi menyembah Tuhan karena Dia Tuhan. Kita tidak lagi merasa kagum pada Tuhan yang besar dan berkuasa. Nah, Salomo melihat ini semua. Dia menyingkapkan masalah agama di mana segala ritual-ritual itu sia-sia, gak ada artinya. Disinilah di dalam
Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai pasal 5 itu dikatakan Raja Salomo mengobservasi agama di kitab Pengkhotbah. Di seluruh kitab Pengkhotbah Salomo berulang kali ngomong betapa tidak berartinya. Nothing new under the sun. Seperti menjaring angin. Segala upaya yang Anda lakukan untuk membangun hidup di bawah matahari, dia bilang gitu, tidak akan berhasil. Kamu akan seperti menjaring angin. Kamu gak akan menemukan kepuasan dan makna dalam kesenangan, pekerjaan, kesuksesan, politik. Nah, Salomo di bagian ini memandang agama. Dia bilang, bagaimana dengan agama? Bisakah kita menemukan makna dalam agama? Salomo mengatakan kepada kita bahwa agama juga bisa jadi jalan buntu. Kenapa? Agama bisa jadi hampa bila kita melakukan ritual-ritual itu tanpa menginginkan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan. Kalau kita melakukan itu tanpa Tuhan dan menginginkan Tuhan dan takut akan Tuhan, kita malah terjerumus dalam formalisme yang merupakan rutinitas hafalan. Dan upaya bodoh. Makanya dari tadi dia, kalau sudah tadi baca, orang-orang bodoh, ya kan? Ngelakuin apa? Ritual-ritual agama. Nah, Salomo membeberkan 3 ritual agama yang tidak ada maknanya tanpa menginginkan Tuhan, tanpa iman kepada Tuhan. Nah, disinilah kita masuk dalam poin yang kedua. Ya, saudara ya. Sudah nggak nyaman? Ya, saudara ya. Kegiatan dan ritual agamawi tidak menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 17. Baca yang putih saja dulu ya. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu. Saya baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kenapa kok harus jaga langkahmu? Karena begini saudara. Waktu saudara masuk ke rumah Allah zaman dulu itu banyak aturannya. Jadi kalau saya mau baca di sini ya. Ada protokol dan upacara persembahan kepada Tuhan yang diatur oleh hukum Taurat. Ada 613 saudara. Yang menunjukkan bagaimana dosa menyebabkan pemisahan antara Tuhan yang kudus dan manusia berdosa. Makanya ada aturan-aturan khusus untuk masuk ke bait Allah. Seperti yang tercantum di kitab Imamat. Nah, Raja Salomo itu sudah hafal dari masih kecil. Dia mengobservasi itu. Dia lihat hanya imam yang bisa masuk ke ruang kudus. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Ada tirai yang tebal. Yang bangun bait Allah siapa? Salomo. Ada tirai yang tebal yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan di dalam itu ada tergambar kerubim yang menjaga. Di situ ada tempat di mana hadirat Shekinah Glory yang maha suci hadir di tengah-tengah Israel. Tabernakelnya itu. Dan itu pun mereka hanya boleh masuk ke sana setahun sekali. Dan harus mengambil darah sebagai persembahan. Dan dalam keseluruhan proses ini hati-hati mendekati Tuhan. Karena kematian dapat terjadi. Nah, dia nggak masalah sama itu. Nggak masalah. Lah di mana masalahnya? Waktu saya studi ini, masalahnya ada di sini. Dia bilang begini, semua ritual dan upacara persembahan itu bisa berubah menjadi apa? Formalisme dan legalisme. Bangsa Israel berduyun-duyun datang. Dan dia ngomong dari observasinya, kalau saudara baca, saudara bisa menangkap, seseorang bisa melakukan ritual untuk memanipulasi Tuhan demi mendapat berkat dan perkenanan Allah. Padahal sebenarnya hatinya jauh daripada Allah. Jadi ceritanya gini, aku sudah ngasih persembahan loh yo. Imam, ini persembahan nih. Ayo doa no. Daya doa no. Wes beres iki. Sialku semua udah hilang. Beres ya? Oke, sip. Thank you. Lego. Tuhannya mana? Tidak ada. Paham juga? Berapa banyak orang Kristen kayak gitu? You do all. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan. Amin, amin, amin. Aminmu apa? Aminnya sama Tuhan. Bahwa dia sumber segala sesuatu. Atau amin-amin. Berkat-berkat. Makanya kalau ada ibadah pengurapan. Ruame. Mereka minta semua diurapi. Tapi itu semua formalisme.
dan bentuk legalisme. Makanya kalau saya kasih subpoint, Tuhan menolak dan tidak berkenan atas upacaranya, ritual persembahan tanpa apa? Iman dan pertobatan. Karena kamu nggak menginginkan Tuhan. Kamu melakukan hal-hal yang berbau Tuhan, tapi hatimu nggak di Tuhan. Hatimu di duit, di berkat, di terobosan, di kesembuhan. Kamu menggunakan Tuhan. Makanya dia bilang begini selanjutnya kalau sudah baca. Ayo baca sama-sama terus ya. Menghampiri. 1, 2, 3. Menghampiri untuk mendengar adalah apa? Lebih baik daripada apa? Mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Wow. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka apa? Berbuat jahat. Ngelakuin sih sesuai hukum sih. 613-nya dilakukan semua. Tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Coba perhatikan di sini mengenai orang-orang bodoh. Saya mengutip sebuah komentari Preaching Christ from Ecclesiastes. Jadi mengkhotbahkan Kristus dari kitab pengkhotbah namanya Sidney Greidanus. Ini sefu saya dalam Christ Center. Kalau pengen belajar Pak Sampurno, belajar tentang Preaching Christ ini beliau bukunya. Wah ini luar biasa. Ini Preaching Christ from Ecclesiastes, pengkhotbah. Dia ngomong begini. Saat hati seorang penyembah jauh dari Tuhan, maka tidak ada keyakinan atau rasa takut akan Tuhan yang menyertai ritual tersebut. Nah itu tadi yang saya ngomong. Imam, Pastor Mike, boleh nggak Anda doakan kami? Seakan-akan doa saya lebih sakti. Tumpang ono tangan, Pastor. Tumpang ono tangan saya dipegang, ditempelin ono dasi, des gitu juga. Ayo Pastor, ada minyak urapan. You know, orang bodoh percaya bahwa pengorbanan itu secara otomatis akan menghapuskan dosa mereka tanpa perlu bertobat. Wow. Orang yang beribadah hanya sekedar melakukan hal tersebut karena apa? Inilah yang harus Anda lakukan jika Anda seorang Israel, gantian Israel, Kristen. Ya. Seorang karismatik, seorang percaya Roh Kudus. Bentuk keagamaan tanpa esensi atau substansi spiritual adalah sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Saudara, sering tanpa sadar kita mengadopsi pola pikir bahwa ritual keagamaan kita akan mendatangkan perkenanan Tuhan bagi kita. Berapa banyak kita berpikir, minta perkenanan Tuhan pada waktu kita worship. Loh, perkenanan Tuhan itu datangnya dari mana saudara? Apakah karena saudara worship, perkenanan Tuhan datang? Seakan-akan Tuhan bisa hinggap dan miber gitu. Kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan seperti uang, pelayanan, kehadiran di ibadah-ibadah, upacara, keagamaan. Dan kita menuntut Tuhan karena kita sudah melakukan itu, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Inilah upaya manipulasi saudara. Dan cara berpikir seperti ini diperkuat oleh apa? Kesaksian-kesaksian di persekutuan-persekutuan, di KKR besar, di mana ada selebriti terkenal, atlet-atlet sukses, berdiri bercerita tentang bagaimana ketika mereka mulai berjalan dengan Yesus, Tuhan memberkati mereka dan memberi mereka semua kesuksesan, terobosan. Sehingga kita mempunyai pemikiran bahwa kalau aku melakukan apa yang selebriti-selebriti itu yang kasih kesaksian itu, maka Tuhan akan memberkati saya seperti orang ini. Saudara, ini adalah bentuk paganisme. Tahu paganisme? Penyembahan berhala, sihir di mana Anda melakukan ritual untuk Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang Anda inginkan sebagai balasannya. Banyak dari kita sering terjerumus di dalam kebiasaan keagamawian dan tanpa sadar bisa jatuh ke dalam melakukan manipulasi rohani. Gak ada bedanya sama Gunung Kawi, gak ada bedanya sama perdukunan. Ini penyembahan berhala. Saya kasih ayat ya, tentang 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Lihat ini.
Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Loh, mirip ya ngomongnya. Iya kan? Persis. Memperhatikan lebih baik daripada apa? Lemak domba-domba jantan. Ngasih perpuluhan pelayanan. Itu kan seperti melakukan ini semua. Tapi mendengar itu apa? Berubah hidupnya. Bertobat hatinya. Sampai akhirnya kamu melakukan firman Tuhan. Sampai akhirnya kamu menginginkan Tuhan. Mencintai Tuhan. Nah itu loh, mendengar itu maksudnya. Di situ. N.T. Wright, dia di dalam buku Simply Christianity, dia bilang begini. Kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. You will become what you worship. Gini loh ya, saya tuh kadang-kadang ya, banyak orang yang datang ke Gibeon Church ya. Wah, setelah saya khotbah gitu datang ke belakang ngomong, wah Pak saya sangat diberkati. Gini. Boleh nggak kita ngopi-ngopi Pak? Oh iya wis lah, boleh kita ngopi-ngopi. Waktu ngopi, sepanjang ngopi yang dia ceritakan itu ya. Ciamik loh Pak, pendeta itu ya. Pak, gedungnya itu luar biasa gini. Bapak itu mesti kayak dia, gini. Ekspansi ini, ciamik loh Pak. Gini. Aku dari tadi, itu gak ciamik loh Pak. Coba denger lah, khotbah. Itu gak ciamik. Semuanya money oriented itu gak ciamik. Terus ciamik itu apa? Dia tuh kagum sama yang model gitu-gitu terus gitu. Tapi kok mau bergereja di Gibeon Church, saya bingung gitu. Padahal di sini penderitaan, pikul salib kan gitu kan saudara. Dia tahu itu yang benar tapi masih kagum sama yang gitu-gitu saudara. Terus dia maksudnya cerita-cerita gitu ngasih masukan saya. Supaya juga masuk gitu loh. Itunya supaya lebih laku Pak gitu loh. Maksudnya begitu saudara. Saudara begini loh. Kalau Anda kagum sama yang kaya, yang hebat, yang berkuasa. Anda akan ingin jadi seperti itu. Paham gak saudara? Kalau Anda itu lihat, ciamik ya. Omonganmu ciamik itu artinya Anda kagum. Kamu akan menggunakan Tuhan untuk mendapatkan yang Anda kagumi itu. Kamu akan menjadi seperti yang Anda sembah. Saat Anda menatap dengan kagum dan heran pada sesuatu atau seseorang, Anda mulai mengambil karakter dari objek pemujaan Anda. Wih. Saudara, kita sering mereduksi ibadah, gereja, firman menjadi sekedar datang ke gereja hari Minggu, padahal ibadah adalah seluruh kehidupan. Tapi hidup kita nggak berubah. Kita hanya beragama, melakukan ritual, tetapi kita kagumnya sama hal-hal yang non Tuhan itu loh, yang kita kagumi. Dan waktu kita beribadah untuk dapetin itu. Dan waktu yang Anda kagumi, yang Anda inginkan, yang Anda crave, Anda itu seperti ngiler ngelihat itu. Gak dapat, saudara akan kecewa. Dengar saudara, saat saudara kecewa sama Tuhan, saudara kecewa sama Tuhan buatan dirimu sendiri. Itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Itu buatan dirimu sendiri. Kemudian berikutnya, dikatakan begini, jadi ritual-ritual itu, kalau bahasa Surabaya, bojai. Kalau kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Tidak ada gunanya. Gitu loh. Kamu tidak beda sama orang-orang penyembah berhala. Selanjutnya, baca sama-sama lagi ya. Ayat 1, yang saya highlight itu. 1, 2, 3. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan jagalah hatimu janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Salomo beralih ke topik doa. Terus dibilang karena Allah di surga dan engkau di bumi. Dia mengatakan jangan terburu-buru dengan mulutmu, dengan kata-katamu di hatimu di hadapan Tuhan. Dia bicara tentang dialog verbal dan internal dengan Tuhan yang berkaitan dengan doa. Dia bilang untuk hati-hati ngucapin ngomong-ngomong kata-kata dalam kehidupan doa kita. Karena kehebatan Tuhan di surga itu berbeda dengan kelemahan kita yang penuh dengan dosa di bumi. Dia itu hakim, dia tahu hati kita. Maka maksudnya gini loh, kamu tuh jangan main-main sama Tuhan. Ngomong A tapi hatimu A, B gitu. Jadi gini, Tuhan, ini saya kasih subpoint ya.
Jadi tadi 2A, ya Tuhan tidak berkenan kalau nggak ada iman dan pertobatan. Yang 2B, Tuhan menolak doa kita saat menjadi ritual berupaya untuk memanipulasi Tuhan. Saudara, banyak orang mengira kita jika mereka menggunakan kata-kata tertentu. Contoh, doa sepakat. Doa sepakat ya. Ini tak sikati kabeh saudara ya. Doa sepakat, klaim-klaim tertentu, keformalan, keintiman tertentu. Maka Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa mereka. Sudah pernah dengar orang doa, oh Tuhan. Seakan-akan dengan suara seperti itu, dengan kata-kata yang melas, saudara akan didengar. Orang-orang yang berpikir dengan kata-kata tertentu, cara mereka berdoa, apa yang mereka doakan, berapa banyak kata yang mereka lakukan. Dengan seperti itu Tuhan akan berkenan kepada mereka. That's not. Itu bukan cara untuk mendapatkan perkenanan Tuhan bagi kita. Beberapa orang berpikir mereka harus berdoa dengan bahasa formal. Wah, Bapa kami yang ada di surga, pencipta jagat raya, galaksi, Milky Way galaksi dan yang lain-lain. Saudara sebutkan semuanya. Suaranya pun beda, seakan-akan lebih hikmat. Atau ada yang penganut ini, bahasa yang sangat intim. Daddy Jesus. Itu aja secara teologis, Jesus bukan daddy. Bapak ya Bapak, Allah Tritunggal itu Bapak, Anak dan Roh Kudus. Papa Jesus. Kan ada yang begitu saudara, pernah dengar? Papa Jesus. Wah, ada orang yang gini. Oh kalau saya doa makan itu intim sama Tuhan. B, makan. Weh, gitu saudara. Penganut, babe, maksudnya babe di surga gitu saudara. Jadi gini loh saudara ya. Apa yang Anda katakan, bagaimana Anda mengatakannya itu bukan masalah. Masalahnya itu di hatimu. Kamu itu benar-benar menginginkan Tuhan, kagum sama Dia, sadar kalau sumber kehidupanmu Dia, atau kamu memanipulasi Tuhan dengan semua kelakuanmu. Yesus sendiri yang ngomong di Matius 6 ayat 7-8. Ini saya cross reference ya. Apa yang dikatakan oleh Salomo. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan, jawaban atas doa kita tidak tergantung dari apa yang kita ucapkan, melainkan dari apa? Kebaikan anugerah rencana kedaulatan Allah atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tapi saya tahu pikiranmu, lah terus lah apa doa? Betul kan? Ya kan? Ini anak-anak muda biasanya, lah terus tadi katanya bahkan Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, lah terus kita ngapain doa? Nah sebelum saya bahas itu ya, saya tahu. Nanti tak bahas agak belakang. Ada yang bilang begini, doa itu bisa mengubah rencana Allah. Makanya kita tuh perlu berdoa. Berdoa dengan cara untuk mendapatkan kunci. Untuk mendapatkan perkenanan Allah sehingga Allah disenangkan. Sehingga dia mengubah rencana Tuhan. Doa itu bisa mengubah hati Tuhan. Untuk bangsa kita. Untuk keluargamu. Untuk kankermu itu. Minta sama Tuhan untuk bisa mengubah hatinya. Saya ingin Anda mendengar tulisan Tremper Longman ya. Dia dalam The Book Ecclesiastes. Anda hidup di dunia fantasi jika Anda berpikir banyak perkataan Anda di dalam doa akan mempengaruhi dan mengubah kedaulatan Tuhan. Gak bisa. Tuhan sudah menuliskan semuanya. Jadi gini loh, Tuhan itu gak gini ya. Tuhan tuh gak gini. Ya kok apa katanin minggu depan lah. Itulah saudara. Ya kan? Ya kan? Ada orang diajak bisnis gitu ya. Iya nanti kita lihatlah gimana. Ya kan? Loh, itu kan semua tergantung gimana moodnya investor. Nah, itu Tuhan gak kayak gitu. Karena Tuhan tuh di luar ruang, waktu, dan materi. Tahu saudara ya. Jadi kalau kita itu masih tahun 2026, masih ada 2030. Ya gak tahu kalau sampai sana ya saudara ya. Kalau sampai 2000, kita tuh bisa melihatnya ke depan atau ke belakang. Tuhan gak lihatnya semua. Sudah jadi, sudah selesai. Tuhan gak pernah mengubah rencananya. Makanya yang punya keberatan dengan predestinasi dan yang lain-lain itu kan,
Itu panjang ngomongnya gitu saudara. Tapi gini loh, Anda hidup di dalam dunia fantasi berpikir kalau perkataanmu itu bisa mengubah hati Tuhan atau mengubah kedaulatan Tuhan. Itu enggak mungkin. Kenapa? Karena segala sesuatu itu berdasarkan anugerah dan kedaulatan Allah. Dia berdaulat. Lah, saya mau kembali ke pertanyaan itu. Lah nek wis kabeh berdaulat, ngapain kita berdoa? Ini bukan khotbah tentang doa, tapi saya tahu Anda pengen tahu kenapa kita berdoa. Nih saya kasih. Ya. Apa yang terjadi saat kita berdoa? Doa adalah bentuk ketergantungan kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kamu itu perlu berdoa supaya tidak lali, eling, bahwa hidupmu itu kalau nggak ditolong Tuhan, kalau bukan dari Tuhan, kita itu nggak mampu, kita terbatas. Kita ini manusia makhluk yang lemah, berdosa dan terbatas. Makanya kamu berdoa untuk ingat, ngelihat segala sesuatu dalam hidup ini dari pagi sampai malam kamu tidur, itu dalam bingkainya Tuhan. Tuhan ada di sana. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, doa membuat hati kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau doamu dijawab itu bukan karena kamu sakti. Kalau doamu dijawab karena apa? Doamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doa itu bukanlah untuk kehendak kita, melainkan untuk kehendak Tuhan. Jadi kita bisa sadar ya, betapa pentingnya kita berdoa. Bahkan Tuhan bilang, berdoalah senantiasa. Terus menerus. Supaya kamu ingat. Kamu ini lo gak tahu 5 menit ke depan itu loh. Kamu cuma bisa prediksi, saya habis ini selesai khotbah, doa berkat, turun. Kalau masih hidup di bawah, masuk mobil pulang. Bisa prediksi pasti? Gak tahu. Makanya berdoalah. Supaya hidupmu itu bergantung sama dia. Iling. Kamu itu terbatas. Tuhan yang tidak terbatas menjadi sumber kehidupan. Amin saudara. Dan kalau kamu berdoa minta sama Tuhan. Tuhan hatiku ini lo gampang melenceng Tuhan. Hatiku gampang serakah. Aku bilang Tuhan minta terobosan keuangan nanti supaya aku nyumbang. Tapi sekaligus supaya aku soge. Kan gitu kan? Iya kan? Gitu kan? Aduh Tuhan kok gak murni ya hatiku ya. Pantesan, engkau gak pernah mengabulkan. Mungkin aku perlu belajar untuk belajar mencukupkan diri sama. Loh, tiba-tiba doamu berubah. Waktu kamu ngomong itu loh, kamu melihat, mendengarkan isi hatimu yang berdosa diucapkan kepada Tuhan. Kok gini ya hatiku ya? Aduh Tuhan ampuni Tuhan, aku kok gini ya, egois ya aku ya. Karena saudara habis dengar khotbah, ini Pastor Mike ini terus saudara nanti malam doa. Tiba-tiba sudah mendengar kata-katamu sendiri. Loh gila aku menggunakan Tuhan. Sorry Tuhan. Baru dengar khotbah. Tiba-tiba doamu berubah. Lah itu gunanya doa. Supaya hatimu diselaraskan. Supaya kamu bisa bertobat. Dengerin hatimu sendiri ngomong. Loh ternyata dosa nih. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Siapa yang tahu hati manusia? Kalau kamu gak pernah doa. Gak tahu betapa liciknya hatimu. Doa itu dibuka. Oh banyak yang, aduh Tuhan selidiki hatiku. Lah baru, aku bertobat Tuhan. Nah mulai, you're on the right track ini. Supaya kehendakmu Tuhan yang jadi dalam hidupku. Jadi kita perlu tahu. Jadi doa itu bukan alat manipulasi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah mengenai nazar. Nah ini ketiga, nazar. Makin seru kan saudara? Ya, makin seru. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang dengan orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Jadi gini, janji atau nazar banyak digunakan dalam perjanjian lama. Jika Tuhan melakukan ini, maka kami bersumpah untuk melakukan itu. Betul ya? Itu nazar. Banyak dari kita pun sering melakukan hal-hal yang sama. Membuat nazar atau janji sama Tuhan. Terus ngomongnya gini. Jika engkau memang Tuhan. Seakan-akan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Gabriel, Mikael, aku bukan Tuhan katanya Pastor Mike. Gitu. Apakah begitu? Tuhan insecure. Itulah Gen Z. Itulah kita. Ya kan? Ya.
Kita berpikir kalau kita ngomong, kalau kamu memang Tuhan, buktikan. Saya pernah dengar orang doa kayak gitu. Doa kesembuhan itu. Doa kesembuhan. Tuhan kalau memang engkau Tuhan, ngomong gitu. Seakan-akan, aku better, aku harus menyembuhkan. Kalau enggak, aku bukan Tuhan. Tuhan such insecure kayak begitu, saudara. Seperti Gen Alpha yang sangat strawberry gitu ya. Enggak kayak gitu, saudara. Tapi kita selalu ngomongnya kan kayak begitu. Ya Tuhan, jika engkau bersedia mengangkat kanker ini, memberikan aku pekerjaan, memberi aku pasangan, membebaskan anak-anakku dari kesulitan. Aku janji, nah kan lebih dekat sama engkau, nyumbang Alphardku gitu kan gitu. Bahayanya saudara ngomong kayak begini, gini loh saudara. Jangan memanipulasi Tuhan dengan membuat nazar atau janji untuk mendesak Tuhan. Mengabulkan permintaan tertentu. Seakan-akan nanti kalau ternyata permintaanmu itu dikabulkan, kamu pikir itu gara-gara perbuatanmu. Padahal tidak seperti itu, saudara. Masalah yang sering timbul pada nazar adalah janji-janji yang sudah dinazarkan tersebut sering gagal untuk ditepati. Ketika krisisnya selesai, ketika ternyata sembuh beneran, janji tersebut ditawar. Betul? Contoh dalam budaya kita mengucapkan sumpah dalam pernikahan. Lebih baik aku single seumur hidup. Masa ada yang berani ngomong gitu? Tapi kan enggak. Sedih susah aku akan bersama denganmu. Preketek. Gitu. Saya loh, konselingin pernikahan loh. Itu orang-orang itu berdiri di altar bolak-balik. Tapi sedikit saja sudah mau cerai. Sedikit aja mending aku gak hidup sendiri. Ternyata ujung-ujungnya ada selingkuhan. Ternyata ujung-ujungnya tentang duit. Saudara, itu yang terjadi. Dan kalau kita kebiasaan melakukan hal-hal itu. Seperti misalnya mendedikasikan diri kita untuk pada Tuhan. Kalau nanti melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya saudara, kita membesarkan anak-anak kita mempunyai budaya dalam keluarga kita. Yang apa? Transaksional. Semuanya serba transaksional. Betul saudara? Dan saudara bernazar supaya dapat terobosan keuangan, terus saudara benar-benar dapat terobosan keuangan. Misalnya, sehingga apa yang terjadi? Kita membesarkan anak-anak kita bukan percaya Tuhan, tapi percaya uang. Tapi minta sama Tuhan untuk dapetin uang. Kita mengajar anak-anak kita menyembah berhala. Menyembah berhala uang, mamon. Kita mendidik mereka untuk ke sekolah minggu, berkomunitas. Untuk apa? Supaya mereka menyembah mamon. Disinilah kita perlu bertobat, saudara. Kegiatan ritual agama yang berusaha untuk memanipulasi, mencoba memanipulasi Tuhan adalah kesia-siaan. Saudara, disiplin rohani di dalam kekristenan itu perlu memang. Tapi itu untuk mengkalibrasi hati, untuk supaya kita ingat. Bukan untuk alat tawar-menawar dengan Tuhan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Aku janji. Aku akan lebih sering baca firman. Nah, gak repot saudara. Baca firman itu untuk kebaikanmu kok. Terus kamu ngomong kayak gitu. Seharusnya bukan keinginan kita yang terkabul. Namun kehendak Tuhan yang terlaksana. Yang setuju katakan amin. Karena kebijaksanaan kedaulatan Tuhan melampaui keinginan kita yang terbatas. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi sudah cukup lah ya yang uncomfortable-nya ya. Oke, kita masuk dalam poin yang ketiga. Melalui Injil Kristus, Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita yang berdosa. Pengkhotbah for the lack of a better knowledge. Jadi gini, dia tidak punya kebijaksanaan yang melebihi waktu. Dia belum tahu perjanjian baru. Ini Raja Salomo ya. Raja Salomo dia cuma bilang begini, kalau kamu mau benar melakukan ritual-ritual itu, kalau kamu mau benar melakukan ibadah itu, dia ngomong, tetapi apa saudara? Takutlah akan Tuhan. Nah ini juga saya mau bahas. Saudara mungkin ada beberapa di sini, aku gak ngerti ngomong takut sama Tuhan, tapi disuruh cinta sama Tuhan. Aku gak iso takut ambil gendruwo, ambil cinta ambil gendruwo, gak iso. Wedi gendruwo ya wedi. Diono aku iso cinta ambek gendruwo gak iso.
Tapi di sini takut akan Tuhan, tapi disuruh cinta sama Tuhan, terus disuruh nyembah Tuhan. Iki apa sih? Pernah gak sih mikir gitu? Apa saya tok sih mikir kayak gitu? Terlalu jelimet, autisme mungkin saya ini ya. Jelimet pikiranku. Aku dulu gak ngerti. Apa sih takut akan Tuhan? Tapi aku ya disuruh cinta sama Tuhan. Bingung gitu ini. Ya kan? Nah, kalau saudara lihat ya, ngomongin tentang takut akan Allah. Saya kasih beberapa salah satu dari referensinya ya. Matius 10 ayat 2. 28. Kok 2 sih? 28. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Makanya tadi saya bilang kan, kalau ngeliat kayak gini, suruh takut sama Tuhan karena Tuhan tuh bisa masukin kamu ke neraka. Betul ya saudara? Jadi gini, memang takut akan Allah adalah konsep yang sering membuat kebingungan orang Kristen modern. Nah biasanya pengkhotbah atau pengajar Alkitab membicarakan takut akan Tuhan itu di waktu yang berbeda dan terpisah dari jangan takut. Betul ya? Kalau khotbahnya jangan takut, dia nggak akan khotbah takut akan Tuhan. Jangan takut gitu ya. Tapi kalau takut akan Tuhan itu topik tersendiri dan nggak ada jangan takut. Nah, kalau khotbah jangan takut itu dibicarakan di waktu yang berbeda dan terpisah dari takut akan Tuhan, jadi kita ini disuruh bilang jangan takut atau disuruh takut. Bingung toh? Ini kan bingung. Seakan-akan keduanya bertentangan satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya mau menuntaskan dan menjelaskan supaya Anda bisa tenang dan damai karena jadinya jelas gitu loh ya, saudara. Bagaimana kita bisa tenang bahwa Tuhan senang sama kita, Tuhan berkenan sama kita, Tuhan tidak marah dan menerima semua ibadah kita. Tapi kita disuruh selalu takut terintimidasi sama Tuhan. Logikanya nggak masuk. Gimana kita bisa punya intimidasi tetapi juga punya intimasi. Nah, angel loh ini nemu noy. Bagaimana saudara bisa intimasi sama Tuhan tapi tidak terintimidasi? Nah, sebelum saya menjelaskan semuanya, saya akan bacakan kepada saudara mengenai ayat di kitab Kejadian di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena begini, saudara. Karena begini, definisi takut akan Allah yang benar hanya dapat dimengerti dalam konteks Injil. Di luar Injil kamu gak akan ngerti. Oke? Gini. Pertama-tama, itu namanya the law of first mention di Alkitab. Itu adalah hukum pertama kali disebut. Itu di Alkitab. Kata takut. Itu kapan? Di Kejadian. Jadi begini, kita baca sama-sama. Kejadian 3 ayat 10 sampai 11. Baca ya. 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi saudara, kita memiliki ketakutan karena dosa. Ketakutan datang pertama kali karena dosa. Munculnya karena dosa. Dosanya apa? Kita lebih percaya pada kebohongan iblis. Tuhan sebenarnya berkata, dari ini semua, siapa yang bohongi kamu? Mengatakan sesuatu yang gak benar sehingga kamu tidak lagi percaya sama apa yang aku katakan. Kok kamu makan buah yang semestinya tidak kamu makan? Akibatnya apa? Adam takut dan bersembunyi karena apa? Dia takut. Karena dia malu, merasa bersalah, sudah berdosa karena melanggar. Karena itu dosa ada konsekuensinya. Dan dosa ini menyebabkan sesuatu dalam hati kita. Apa itu? Itulah sebabnya manusia selalu berusaha memanipulasi Tuhan. Dengan mempersembahkan ritual agamawi. Untuk apa? Mengurangi rasa takutnya. Akan hukuman, akan konsekuensi dosa. Makanya selalu berusaha untuk ngasih sajen. Loh? Buang sial. Cari hong shui. Cari yin yang, feng shui.
Tempatnya mengurangi rasa takut. Takut rugi, takut kena bencana, takut kecelakaan, disepiuri bunga. Takut miskin, kasih perpuluhan. Takut gak dapat perkenanan Tuhan, doa sepakat. Mengurangi semua ini. Sehingga kamu takutnya itu karena dosa, saudara. Tapi puji Tuhan untuk kabar baik Injil. Disinilah saya mau memberikan sebuah rasa takut yang berbeda. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ibrani 10, persembahan yang sempurna judulnya. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sudah tahu ini semua dilakukan oleh siapa? Imam besar. Untuk masuk ke ruang Maha Kudus setiap tahun dengan apa? Dia pakai nama Tuhan di dahinya, dia pakai nama Tuhan di dadanya, dia pakai baju efod yang ada loncengnya. Karena kalau dia mati di dalam tidak ada yang bisa masuk. Makanya dia dikasih tali di kakinya. Dia masuk, dia udah ketakutan, dia udah menyiapkan diri. Dia cipratkan darah, dia berdiri di atas darah. Dia cipratkan darah, dia berdiri di atas darah. Supaya dia nggak mati, kena kekudusan Allah itu. Dan ini dilakukan oleh apa? Korban yang sama setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Dan itu dilakukan imam besar. Untuk pengampunan dosa umat. Dan kalau sudah teruskan ayat 11. Dalam cara yang lama, setiap hari seorang imam harus berdiri di depan mezbah di rumah Tuhan. Dan berulang kali melakukan peraturan agama. Persis seperti yang Salomo tadi katakan. Serta mempersembahkan berbagai jenis korban yang sama sekali tidak pernah bisa menghapuskan dosa. Ayat 12, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Kristus imam agung kita mempersembahkan satu korban saja yang berlaku untuk apa? Selamanya. Lalu dia duduk di tempat yang paling terhormat di sisi Allah. Disinilah saudara dapat melihat takut yang penuh dengan kekaguman, tapi pada saat yang sama penuh dengan kasih. Pada saat yang sama saudara tidak akan main-main dengan kasih yang mengasihi itu. Karena apa? Orang yang sama yang seharusnya melemparkan kita ke neraka. Saat kita memberi persembahan dan ritual yang tidak berguna dan sia-sia, kita berusaha memanipulasi dia. Seharusnya dia menolak dan membinasakan kita. Tetapi lihat, Kristus jadi imam besar kita yang sempurna. Sekaligus apa? Mengorbankan dirinya menjadi anak domba Allah, disalib untuk menjadi korban yang sempurna bagi kita. Ini gak masuk akal, saudara. Disinilah saudara bisa melihat kasihnya. Tapi saudara gak akan main-main dengan keadilannya. Saat kita sering menaikkan doa, memanipulasi, dan mendesak Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Di Taman Getsemani, Kristus berdoa sendirian. Berpeluh darah. Dia sangat ketakutan. Dia berkata, hatiku sedih. Mau mati rasanya. Tuhan yang seharusnya menjebloskan kita ke neraka. Berdoa seperti itu dengan sungguh-sungguh kepada Bapa. Peluhnya seperti titik-titik darah. Dalam situasi demikian, Yesus tidak menghindar dari kenyataan. Dia menghadapi dengan doa. Dia berdoa kepada Bapa. Bukan kehendakku Tuhan, namun kehendakmu yang jadi. Padahal kita selalu egois. Doa untuk kehendak kita. Kristus melakukan kebalikannya. Itu yang Tuhan lakukan. Apa yang dilakukan Kristus? Setelah Taman Eden, Yesus harus menghadapi salib. Dikatakan di ayat 19-22a. Saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga. Tanpa, lihat. Maaf. Tanpa rasa takut, saudara. Dikatakan. Wow, hilang.
Kita baca sama-sama di Ibrani 10. Baca sama-sama, ayo buka sama-sama. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22a. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22a. Ini kenapa hilang ya? Nah itu. Ya, tapi TSI, bisa nggak TSI? Terjemahan Sederhana Indonesia. Mendingan jangan ditampilkan, tampilkan saya punya PPT aja. Ya, oke. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 yang TSI. Ya, coba ya, baca sama-sama. Saudara udah dapat? Udah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. Bentar, saya mungkin masih ketemu ya saat kita ini sering hilang masuk. Oke. 10 ayat 11, 12. Oke. Oke. Somehow hilang. Oke. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 10 ayat 19. Saudara-saudari, ayo sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Coba bayangkan, sebelumnya kamu selalu takut, tapi tanpa rasa takut. Ayat 20-nya. Ini TSI ya. Jadi, dahulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita oleh tirai. Namun sekarang jalan baru sudah dibukakan oleh perantara kita Yesus. Dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita. Suatu pintu yang hidup. Karena imam agung kita memerintah atas seluruh umat. Nah, ayat 22. Are you there? Yes, baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita senantiasa datang kepada Allah dengan apa? Bebas melalui doa kita masing-masing. Datanglah tanpa rasa takut dengan hati yang sudah disempurnakan dan dengan percaya penuh kepadanya. Jadi kita tidak perlu takut untuk berdoa dengan hati yang sudah disempurnakan. Kita bisa percaya penuh kepadanya. Saudara. Mengenai nazar ya saudara. Saat kita sering mengucapkan janji atau nazar yang sering tidak dipenuhi dan ditepati. Allah Bapa merancangkan janji penebusan. Dia menggenapi janjinya. Dia janji sama Abraham. Dia janji sama Israel. Dia janji sama gereja. Dan dia menepatinya sampai sekarang. Roh Kudus, Pentakosta mendampingi kita. Supaya janjinya tidak gagal dalam hidup saudara dan saya. Terlaksana di dalam hidup kita. Allah Tritunggal menepati janjinya. Menopang janjinya. Memelihara janjinya. Gimana caranya? Allah Bapa merancangkan janji penebusan, Allah Anak melaksanakannya dan dia berkata, sudah selesai. Allah Roh Kudus turun, memastikan yang sudah diselesaikan Yesus tidak gagal dalam hidup. Itu janjinya, itu luar biasa. Makanya ayat 23 dikatakan, next please. Nggak tahu kenapa kok nggak bisa diklik lagi. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Marilah kita berpegang teguh pada keyakinan kita. Yakni segala sesuatu yang kita harapkan dan akui. Karena apa? Allah setia untuk menepati semua janjinya. Nah di sini saudara janjinya bukan emas bongkahan, Ferrari, kapal pesiar. Bukan saudara. Janjinya adalah Kristus sendiri menyertai kita. Nanti kalau kita ketemu di surga itu bukan jalan emas, mansion, gubuk, bukan. Nanti kan pernah, saya kemarin khotbah itu. Kalau kamu melayani Tuhan, nanti rumahmu mansion di surga. Terus kalau kamu tidak melayani Tuhan dan kurang setia, jarang ke Kalvari gitu ya. Nanti rumahmu gubuk gitu. Loh ini kok diajari materialistik banget sih ya, versi surganya. Padahal di surga itu nanti klimaks surga. Kita ketemu Yesus. Itu janjinya.
kita bersatu lagi seperti Adam dan Hawa, bersekutu dengan Tuhan di kota baru, di langit baru, bumi baru. Makanya kalau saudara nggak suka menyembah Tuhan, saudara nggak bersama dengan Tuhan dan saudara nggak merindukan Kristus, yang saudara cari hanyalah terobosan keuangan, semua kesuksesan dan yang lain-lain. Saudara nggak akan suka surga nanti. Paham saudara ya? Jadi gini loh saudara, Kristuslah harta karun kita yang paling besar. Saudara menginginkan dia atau tidak, di dalam Kristus Tuhan senang dan berkenan kepada kita. Bukan karena ketaatan ritual ibadah, namun karena ketaatan Kristus yang sempurna. Di dalam Kristus kita lunas. Waktu Yesus berkata sudah selesai. Yesus bukan hanya memberikan DP, terus kita suruh nerusin cicilannya. Enggak. Lunas, dibayar. Hargamu lunas dibayar. Sekarang kita bisa beribadah, datang kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Tanpa takut dihukum, tapi punya takut akan Allah. Karena kagum dan melihat kasih-Nya yang besar itu. Sehingga kita dapat dengan sebuah confidence datang. Percaya atau enggak saudara dalam hal ini? Implikasinya apa? Tim Keller memberikan kata-kata yang sangat indah. Religious people find God useful. But Christians find God beautiful. Orang beragama melihat Tuhan itu berguna. Berguna buat aku. Tapi orang Kristen yang lahir baru, yang ngerti Injil, yang ngerti dirinya dibeli dengan darah yang mahal, yang ngerti bahwa dirinya ada di sini hanya karena kasih karunia, akan melihat Tuhan indah. Saudara yang mana? Apakah saudara melihat Tuhan berguna saja atau Tuhan indah? Jadi reflektifnya saudara, sebelum kita tutup. Apa motivasimu saat beribadah? Apa motivasimu saat berdoa dan menyembah Tuhan? Apakah Tuhan hanya sarana atau Tuhanlah tujuannya? Apakah saudara ingin kenal Dia atau saudara ingin dapat sesuatu dari Dia? Bagaimana hatimu saat berdoa? Apakah saudara mendesak Tuhan, memanipulasi Tuhan demi memenuhi keinginan kita? Atau kita minta Tuhan menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Kalau saudara ngomong janji dan nazar di hadapan Tuhan, yang sering tidak kita tepati hanya untuk barter dengan Tuhan, atau beneran kamu melakukan itu? Sudahkah Injil dan salibnya mengkalibrasi motivasi hatimu untuk beribadah, berdoa, melayani Tuhan, bukan karena Tuhan berguna, namun karena Tuhan itu indah dan layak untuk disembah. Amin saudara. Jadi hari ini saudara gospel response-nya ya. Mari kita bertobat. Menjadi Kristen konsumen itu akan membuat hatimu makin hampa. Saudara. Jangan cuma melakukan ritual agamawi untuk memanipulasi Tuhan dan berpusat pada diri sendiri. Mari kita memandang Yesus Kristus, imam besar yang sempurna, yang sudah berkorban demi memberikan jalan masuk dan perkenanan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Ambil waktu untuk saudara dapat merenungkan. Ambil waktu supaya saudara dapat minta Tuhan menyelidiki hatimu hari ini. Sehingga ini bukan cuma hanya sebuah knowledge, pengetahuan, tapi benar-benar sebuah operasi hati. Bapa di surga, hari ini kami ngaku, seringkali kami datang kepadamu bukan karena kami ingin Engkau, melainkan kami sering menginginkan apa yang bisa kami dapat dari Engkau. Kami mungkin berdoa, melayani, persembahan, bahkan buat janji-janji kepadamu. Tapi seringkali hati kami dipenuhi oleh keinginan untuk mengendalikan hidup kami sendiri. Saudara, kalau itu saudara, minta ampun sama Tuhan, bertobat. Ampuni kami Tuhan karena kami sering mengasihi berkat daripada Sang Pemberi berkat. Ampuni Tuhan karena kami sering menjadikan Engkau sarana
untuk mendapatkan apa yang kami mau. Kami tidak datang untuk mendapatkan Engkau, tapi kami hanya mendapatkan benefit dari Engkau. Hari ini kami bertobat. Kalau itu saudara bisa taruh tanganmu di dadamu, minta sama Tuhan, Tuhan kalibrasi hatiku Tuhan. Selaraskan hatiku. Kami ngaku, kami gak mampu menyelamatkan diri kami sendiri Tuhan. Kami bahkan gak mampu menepati semua janji kami. Kami gak mampu memberikan ketaatan yang sempurna. Kami sadar kami banyak yang munafik. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur karena Kristus. Yang sudah melakukan apa yang tidak mampu kami lakukan. Kami bersyukur karena Kristus jadi imam besar yang sempurna. Kami bersyukur karena Kristus jadi korban yang sempurna. Ketika kami gagal menepati janji kami, Kristus tetap setia menepati janjimu. Ketika kami gagal dalam ritual-ritual kami, Engkau terus setia membuka jalan bagi kami untuk datang kepadamu tanpa rasa takut. Hari ini Tuhan kami mau memandang Kristus. Ajar kami beribadah bukan karena kami melihat Engkau berguna, tapi karena melihat Engkau indah. Ajar kami untuk berdoa bukan kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah hati kami diselaraskan dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami meninggalkan tempat ini, biarlah hidup kami menjadi penyembahan yang sejati. Kami gak berpusat pada diri kami sendiri. Kami tidak memanipulasi Engkau, tapi kami dipenuhi kekaguman kepada Kristus yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Di dalam Kristus kami sudah diampuni, kami sudah diterima, kami sudah berkenan di hadapan-Mu karena Kristus. Dan itu lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mengalami beban berat, engkau bergumul dalam hidupmu, hari ini ingatlah bahwa Tuhan yang sudah berkorban bagimu, Dia juga yang menyertaimu, menopangmu, mendampingimu, tidak pernah meninggalkanmu. Dia sudah membuktikan cintanya bagimu. Itulah sebabnya engkau tidak perlu takut, tapi engkau bisa trust Him, bahwa Dia bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah setiap kami terus dikalibrasi oleh Injil yang telah disampaikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke.